Suatu filah senantiasa dijaga di dalam kita di bulan Ramadan ini, amal solihnya, agar kita menjadikan diri kita semakin jadi hamba yang Allah sayangi. Karenanya kita bersyukur dan juga kita mengharapkan rahmat dan hidayahnya, serta tentunya juga kita senantiasa jadikan Ramadan yang terbaik. Kita jadi akhlak yang mulia. Nah, pada sesi hari ini kita akan sedikit pelajari tentang akhlak mulia, yang dimana itu adalah menghindarkan dari api neraka. Allah Ta'ala firman, agar kita senantiasa mempunyai akhlak yang mulia. Waqfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 88. Juga senantiasa diri kita dijaga dengan kerendah hatian kita, ya. Wa ibadur rahmanir ladina yamsuna alal ardi hauna, dan hamba-hamba Allah yang maha pemurah itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dalam surah Al-Furqan ayat 63. Dan ayat yang lain juga yang menyebutkan tentang kemuliaan akhlak. Bahkan ketika kita menerima sebuah perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, senantiasa kita memberi maaf. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan juga dikatakan oleh Luqman pada anaknya, yakni wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masyika waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamir. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia. Karena apa? Karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah engkau dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ini menjelaskan dari ayat-ayat yang kita baca agar kita mempunyai akhlak yang mulia. Salah satunya adalah kerendahan hati. Karenanya bagaimana orang-orang yang sombong, yakni dikatakan sayadkhuluna jahannama dakhirin, akan masuk ke neraka yang dia nantinya keadaannya hina dina, waliyadzubillah. Serta bagaimana kita diberikan tata cara agar kita rendah hati, diantaranya senantiasa tidak boleh kita memalingkan muka kepada manusia karena kesombongan, serta berjalan dengan angkuh, karena Allah tidak menyukainya orang-orang yang sombong, yang membanggakan dirinya. Karena kita sedang kadang kalau punya kelebihan tertentu, itu terkadang ada
hati merasa lebih baik, merasa lebih pantas. Akhirnya sifat iblis itu mengena dan hasut kepada orang lain, ya, hasut. Bahkan kadang dia menyampaikan ilmu tapi masih ada rasa hasutnya pada orang lain. Waliyadzubillah. Padahal itu yang akan menggerogoti amal satu demi satu, ya, perlahan demi perlahan amal itu akan digerogoti dengan sifat hasut. Karena ini juga sederhana dalam berjalan. Lunakan suara, artinya dengan kelembutan. Kita lemah lembut di depan orang lain, senantiasa juga kita menjaga kelembutan bersama yang lainnya. Maka senantiasa kita tidak boleh berbuat keras, lebih kasar. Karena seorang mukmin tidak boleh mendahului yang namanya kemarahan, sehingga kadang mengundang kemarahan yang lainnya. Itu yang berbahaya. Nah, ikhwatullah, juga dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Nabi riwayat Abu Daud, bab akhlak yang mulia, akhlakul karimah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah yaqul innal mu'mina la yadriku bi husni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang baik dapat mencapai derajat yang derajatnya itu orang yang saum. Apalagi kita sedang melaksanakan ibadah saum dalam bulan Ramadan, ya. Dan al-qaim, orang yang berdiri sholat pada malam hari. Karena kadang-kadang ada orang yang yaitu rajin, ya, saum sunnahnya juga, sedekahnya, kemudian juga qiyamul lailnya senantiasa gitu, ya, dilakukan. Tapi dia gibah, dia namimah, kemudian juga dia berdusta. Maka kata Nabi, ya ahlin nar, ya, waliyadzubillah, kita berlindung daripadanya, dari api neraka. Kemudian juga dari Abu Hurairah juga disebutkan hadisnya, kalau kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum. Orang yang paling sempurna imannya di antara orang-orang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada istri-istri kalian. Artinya kita tetap dijaga akhlak kita, lisan kita, terutama juga pada keluarga kita juga, agar berlemah lembut. Walaupun kadang ada hal-hal yang menyebalkan, ada yang mengesalkan, tapi tetap lemah lembut yang diutamakan. Dan juga disebutkan banyak sekali hadis-hadis tentang bagaimana Nabi berlemah lembut. Bahkan ditujukan untuk kita selaku manusia, ya, Nabi itu waisturi utamima husnul akhlak, ya, di hadis yang sahih, ya, dalam kitab Al-Muwatta, ya, Imam Malik disebutkan, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga banyak hadis-hadis yang senantiasa mengajarkan akhlak mulia itu.
hingga bagaimana Nabi juga mewasiatkan kepada para sahabat ya akan seorang laki-laki yang ingin diberi nasihat ya, maka Nabi mengatakan 3 kali ya, la takdob, la takdob, la takdob, jangan kau marah ya, jangan kau marah, jangan kau. Kalau dada miraron qala la takdob ya, diulang terus beberapa kali ucapannya jangan kau marah gitu ya. Dan orang yang hebat itu, orang yang senantiasa tangguh itu bukan orang yang pandai gulat, bukan orang yang pandai bersilat, tapi bagaimana? Yakni ketika ia menjaga dirinya, yakni innamas syadidu alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat hanyalah orang yang dapat menguasai dirinya, yaitu nafsunya ketika marah. Ketika marah pun dia ucapkan ketegasannya dengan ucapan yang baik ya. Ini dikatakan dalam riwayat Bukhari. Serta banyak sekali kita agar berbuat mulia serta menjadi orang yang pemaaf, serta juga diwasiatkan oleh Nabi agar kita menjadi orang yang pemaaf. Disebutkan man aqala musliman asratahu aqallahu lahu asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memaafkan kesalahan seorang muslim, maka Allah memaafkan kesalahannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban berkata syaratnya sahih gitu ya, para pentahqiq. Maka ini tentunya juga dari ayat Al-Qur'an yang kita baca dan hadis-hadis senantiasa juga kita pelihara juga tarbiyatul akhlak di bulan Ramadan ya, agar kita menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang lebih taat, pribadi yang bermanfaat untuk kita juga untuk orang lain, senantiasa terjaga dengan perbuatan-perbuatan yang terus kita perbaiki, dan senantiasa juga kita ajak orang lain untuk berakhlak mulia. Semoga kita dipermudah, dilancarkan untuk terus menjadi hambanya yang berakhlak mulia. Barakallahu walakum wa lakum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.